Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena hidup kita sangat bergantung kepada rahmat Allah, dan tiada sebab yang paling besar yang mendatangkan rahmat Allah daripada syukur. Makanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mencapai kepada satu kesepakatan, yaitu syukur. Bahwa syukur itu menjaga dan menambah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat Allah sayangi, sangat Allah cintai. Kenapa mereka adalah orang-orang pilihan Allah? Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dan dicintai Allah Jalla wa'ala, karena mereka adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, maknanya adalah ikhlas. Setiap kita beramal, beramallah karena Allah. Arahkan selalu hati kita setiap kita beramal dalam keadaan suka maupun duka kepada Allah Jalla wa'ala. Itu makna ikhlas dalam kerangka syukur. Selalu kita arahkan hati kepada Allah. Ketika nikmat, dalam keadaan nikmat, kita arahkan, kita ingat bahwa yang memberikan nikmat ini Allah. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Semua nikmat yang kita rasakan dari Allah, dan kita semakin berterima kasih, semakin mencintai dan mengagungkan Allah. Kemudian di khotal iman rahimahullah, mengarahkan hati ketika kita mengalami kesulitan dengan berbaik sangka kepada Allah, bahwa ini adalah ujian dari Allah yang mencintai kita, dari Allah yang menyayangi kita. Tidak ada ujian dan cobaan tujuannya menyengsarakan kita. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap musibah yang menimpa seorang muslim pada hakikatnya dia adalah anugerah. Kenapa dia pada hakikatnya anugerah? Karena manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Coba dengan musibah yang menimpa seorang muslim, mukmin, Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat di balik musibah, pengampunan dosa. Allah berikan pahala sesuai dengan kadar kesabarannya. Allah angkat derajatnya. Allah siapkan balasan di akhirat dan lain sebagainya. Mudaratnya cuma satu, menderita. Ikhlas harus didukung oleh sunnah, oleh upaya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Perpaduan antara ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasul dan sahabat, itu disebut dengan syukur.
Jadi kalau ditanya siapakah orang yang paling bersyukur pada Allah Azza wa Jalla? Orang yang selalu menjaga keikhlasan hatinya setiap beramal dan selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah orang yang bersyukur. Para jemaah, mari kita pahami makna dzikir. Sehingga dengan kita memahami makna dzikir, kita juga memahami makna kehidupan dunia. Dzikir adalah suatu hal yang sangat besar dan agung di sisi Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya manfaatnya sangat besar. Kegodaannya sangat dahsyat dan bisa dirasakan oleh seorang yang berzikir kepada Allah di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya kita wajib memahami makna zikir. Dengannya kita bisa tahu mana orang yang berzikir secara hakiki dan mana orang yang berzikir dengan pura-pura. Dan siapa orang yang tidak berzikir kepada Allah Jalla wa Ala sama sekali. Jangan memiliki pemahaman yang sempit terhadap kata zikir, yang artinya zikir itu artinya berzikir dengan lisan. Itu pemahaman yang sempit. Bahkan sebagian besar kaum muslimin memahami bahwa zikir yang dimaksud adalah berzikir dengan lisan, dengan cara dan lafaz zikir yang bertentangan dengan petunjuk dan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak kaum muslimin berzikir ketika pemahaman mereka, ingat ikhwatal iman, salah amal sebabnya karena salah paham. Makanya yang paling mahal di akhir zaman seperti sekarang ini adalah pemahaman yang lurus. Yang paling mahal bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, bukan apapun yang mahal, yang harganya bisa puluhan bahkan ratusan miliar. Yang paling mahal di dunia adalah pemahaman. Karena dengan pemahaman yang lurus kita bisa meraih ridha Allah Jalla wa Ala. Lihat sahabat. Tidak semua sahabat kaya. Hanya beberapa orang saja, tapi mereka semua Allah ridhai. Apakah mereka Allah ridhai karena kekayaan mereka? Apakah karena mereka Allah ridhai karena ketampanan mereka? Atau karena suku dan ras mereka adalah mereka bangsa Arab? Bukan. Mereka Allah Jalla wa Ala ridhai karena pemahaman agama mereka. Makanya Allah jadikan pemahaman agama mereka menjadi acuan bagi kita untuk memahami agama. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka umat setelah sahabat mengikuti beragama seperti cara beragama sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah, kata Allah. Allah juga mengatakan dalam surah At-Taubah 100, Allah katakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajir wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan." Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka, yaitu siapa mereka? Sahabat Rasulullah. Apa yang diikuti dari mereka? Pemahamannya. Kenapa kita harus memahami agama dengan benar? Tidak boleh asal memahami agama, karena pemahaman yang benar mempengaruhi amal. Yang intinya adalah dengan pemahaman yang benar kita bisa bertemu Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pahami makna kehidupan dunia.
Sehingga dengan kita memahami makna kehidupan dunia, kita akan memahami kegunaan dan fungsi zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Allah telah menetapkan bahwa manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Allah Jalla wa'ala katakan, walaqad karramna bani Adam dalam surah Al-Isra, dan betul-betul kami telah memuliakan anak cucu Adam. Dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Dan Allah Jalla wa'ala juga mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi, apa yang menghalangimu, apa yang membuatmu ya iblis enggan untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, karena aku memuliakannya. Dan banyak lagi dalil yang lain yang menunjukkan Allah memuliakan manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia, Allah tetapkan harus melalui 4 alam. Dan semua 4 alam itu adalah alam yang sudah pas dan cocok, dan itu yang terbaik sebagai bentuk rahmat Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Yang pertama alam rahim. Alam rahim, alam di mana kita sangat lemah, baik secara fisik maupun jiwa. Allah siapkan orang-orang yang siap mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Pada umumnya Allah jadikan ibu kita menjadi orang yang sangat sayang kepada kita, padahal kita masih di alam rahim, padahal kita masih menjadi janin. Allah buat mereka menjadi seorang ibu yang perhatian, bahkan setia, bahkan rela tersiksa, tidur dengan tidak nyaman, tidak bisa tidur dengan berbaring, selalu miring. Terkadang kita sering nendang perutnya. Terkadang ibu kita sering kali mengalami mules, tapi dia sabar. Dan itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bahkan bisa jadi sampai 9 bulan. Para ulama mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad mengatakan, masa hamil yang paling cepat 6 bulan. Walaupun tergolong prematur, tapi masa hamil tercepat 6 bulan. Dan masa hamil terlama, dan itu terjadi di masa tabi'in, 2 tahun. Yang kedua alam dunia, dan ini adalah alam penentu nasib kita. Tadzakkar ayyuhal ikhwah, perhatikan dengan baik, camkan dengan baik bahwa alam dunia alam yang menentukan nasib kita, nggak main-main. Bukan alam kubur, bukan alam akhirat, alam dunia, alam ujian. Makanya Allah Jalla wa'ala jadikan alam dunia alam ujian. Kenapa alam ujian? Karena alam dunia adalah alam penentu nasib. Apabila kita menyia-nyiakan alam dunia, maka nasib kita akan sial di sana. Dan itu akan sial, betul-betul bukan cuma sial, bahkan sangat sial, bahkan kita akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Berapa banyak dalam ayat Allah katakan minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Merugi artinya apa? Sengsara. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan, orang yang sukses itu siapa? Kata Allah, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang betul-betul sukses, kata Allah Jalla wa'ala, adalah orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu orang yang sukses. Alam dunia, alam ujian. Sehingga dia menjadi penentu nasib kita di akhirat kelak. Bahkan sebelum akhirat, muqaddimah akhirat, alam kubur. Perlu diperhatikan ikhwatal iman, ikhwan wa akhwati fillah. Para ulama sudah mengingatkan, alam kubur bukan tempat peristirahatan terakhir. Ada beberapa pemahaman atau apa yang disampaikan ketika musibah kematian, atau proses pemakaman, atau proses kata sambutan ketika
jenazah akan disolati, ada kata-kata, ya, semoga dia bisa tenang di sisi Allah di tempat peristirahatan terakhir. Bukan. Alam kubur bukan tempat peristirahatan terakhir. Tempat peristirahatan terakhir alam akhirat. Alam akhirat beda dengan alam kubur. Alam akhirat itu dimulai sejak terjadinya kiamat. Jadi tolong luruskan pemahaman kita dan ucapan kita. Jangan mengatakan kalau ada orang yang meninggal lalu kita berkata ketika kita memberikan kata sambutan atau menyampaikan sesuatu, di saat kita menyampaikan kita katakan semoga Allah ya membahagiakannya di tempat peristirahatan terakhir. Belum. Selama belum terjadi kiamat, semua orang yang meninggal belum berada di tempat peristirahatan terakhir. Ikutilah sesuai dengan sabda Nabi alaihissalam, di mana Rasulullah SAW mengatakan, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian adalah kebebasanku, ketenanganku, keamananku dari segala keburukan. Tapi jangan sampai dipahami sebagai tempat peristirahatan terakhir. Bukan. Tempat peristirahatan terakhir seorang mukmin di mana? Surga. Bukan di kubur. Ikhwatal iman, yang diuji oleh Allah Jalla wa Ala, dunia alam ujian, dunia alam penentu nasib kita, sampai Allah bersumpah. Bersumpah dengan zaman, bersumpah dengan waktu yang menentukan nasib kita. Apakah kita mampu manfaatkan umur kita dengan baik, dengan ilmu dan amal saleh, sehingga Allah Jalla wa Ala akan merahmati kita dan membahagiakan kita di alam kubur dan di akhirat? Atau justru kita menyia-nyiakannya? Kenapa Allah bersumpah? Supaya kita memperhatikan dan menjaga umur kita dengan baik. Allah Jalla wa Ala berfirman, wal asri, demi umur manusia, kata Allah. Apa kata Allah? Kata ulama, pesan dari ayat Allah tersebut, jaga umurmu. Umurmu lah yang menentukan nasibmu. Sehingga Allah katakan apa? Innal insana lafi khusrin. Manusia sungguh betul-betul dalam keadaan merugi. Nah, ini merugi. Allah ungkap kesengsaraan akhirat dengan merugi. Azab kubur itu kerugian. Kenapa? Kerugian yang paling besar adalah yang mengganggu jiwa, yang menyiksa jiwa. Makanya neraka bukan hanya membakar jasad, bahkan membakar jiwa dan hati. Bukankah Allah katakan apa? Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar jiwa. Wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dunia adalah tempat ujian. Pahami ikhwatal iman, apa yang diuji oleh Allah dari kita? Yang diuji oleh Allah adalah cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah. Itu yang diuji oleh Allah. Makanya para ulama salaf mengatakan cinta kepada Allah itulah makna zikir. Makanya Allah Jalla wa Ala, saya bawakan ayat di sini. Ya, di buku saya, buku zikir. Saya bawakan ayat di surat Ar-Ra'd ayat 28, halaman 7. Saya baca mukadimahnya. Sungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan keburukan amal. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga pengikutnya yang selalu konsisten mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Saya katakan di dalam mukaddimah buku saya ini, kehidupan dunia tidak akan menjadi kehidupan yang indah dan bahagia. Tidak akan, walaupun dia punya uang banyak, walaupun dia punya harta berlimpah, tidak akan pernah hidupnya indah dan bahagia. Tanpa apa? Tanpa ketenangan dan ketentraman hati. Kunci kenyamanan jiwa, kunci kebahagiaan hati hanya terletak
pada zikir kepada Allah. Allah telah menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini tenang. Jadi orang yang bahagia itu siapa? Kalau ditanya, orang yang bahagia di dunia adalah orang yang hatinya tenang. Karena tidak mesti dia kaya, walaupun hidup sederhana tapi hatinya tenang, jiwanya tentram, dia bahagia. Pasti diakui nikmat rasanya. Karena hati saya tenang. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, orang yang kaya itu, kata Nabi, yang punya 3 kriteria. Orang yang kaya sungguhnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbah minkum mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbi, wa indahu qutu yaumi, ka'anna hizat fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Orang yang bangun di pagi hari, pertama dalam keadaan sehat fisiknya. Orang yang sehat fisiknya, dia termasuk orang kaya. Kita bisa tahu bahwa ternyata mata kita mahal, pendengaran kita mahal, jantung kita mahal kalau kita sakit. Lihat ke rumah sakit, berapa ratus juta orang yang ingin menyembuhkan jantungnya, berapa orang yang habis-habisan sampai jual rumah, jual harta bendanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Ternyata apa yang Allah berikan sehat ini mahal. Kita kaya, ikhwatal iman. Terbukti kalau kita ingin tahu bahwa kita kaya, kalau ada orang menawar mata kita 10 miliar, maukah kita jual? Maukah kita menjual mata kita, 2 mata kita 10 miliar orang nawar? Dapat 10 miliar, tapi kita gak punya mata. Allahu Akbar. Tinggal mau kaya secara singkat dan dengan jalan pintas, gampang, jual aja yang punya. Allah kasih, yang Allah kasih gratis ini. Telinga, jantung atau ginjal, jual. Mata, jual semua. Sudah gak punya apa-apa, tapi duit banyak. Yang kedua, kata Nabi alaihissalam, orang kaya, orang yang tenang jiwanya. Aminan fisirbi, hatinya tentram, jiwanya tenang. Dan yang ketiga, kata Nabi yang mulia alaihissalam, adalah dia punya rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hari itu. Dia tidak berpikir rezeki besok, karena Allah akan memberikan rezeki lagi. Yang penting hari ini saya bisa makan. Dia nggak mikir rezeki besok, lusa. Dia serahkan semua kepada Allah. Apa yang dilakukan ikhtiarnya untuk rezeki hari ini. Tidak terlalu dihantui oleh kesengsaraan, kemiskinan. Besok saya makan apa? Tenang, dia pasrah kepada Allah. Karena dia yakin semua makhluk telah dijamin rezekinya oleh Allah. Masya Allah. Ikhwatul iman. Jadi yang diuji oleh Allah selama kita di dunia adalah kekuatan cinta kepada Allah. Dan cinta disebut dengan dzikir. Karena hanya cinta kepada Allah lah, hanya ridha kita kepada Allah lah yang membuat hati ini tenang. Apa yang membuat hati gelisah? Cinta dunia. Makanya Allah dalam ayat Al-Quran tidak pernah memuji dunia. Oleh karenanya Rasul SAW tidak pernah memuji dunia di hadis-hadis yang sahih. Datangkan satu hadis, datangkan satu ayat Allah memuji dunia. Kenapa? Supaya kita tidak terfitnah, supaya kita tidak silau terhadap dunia sehingga kita mencintainya. Sampai Nabi alaihissalam, perhatikan, dijaga oleh Allah kebahagiaan hatinya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah larang Nabi silau terhadap dunia, tertarik terhadap dunia. Masya Allah. Lihat apa? Tertarik melihat
onta merah, onta yang mahal, dia melihat orang yang rumahnya bagus. Kata Nabi alaihissalam, kata Allah, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kamu silau sama kekayaan orang kaya. Kenapa sampai Nabi yang mulia alaihissalam dilarang untuk silau terhadap kekayaan orang kaya? Supaya beliau tidak cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, pasti tidak bahagia hati. Hati ini hanya bahagia dengan cinta kepada Allah. Makanya Allah tegaskan dalam dzikir. Di dzikir pagi petang, Allah suruh kita mengamalkan amalan yang menjaga dan menguatkan ketenangan hati. Apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bahkan tidak cukup 1 kali, 3 kali. Terus ucapkan raditu ya Allah. Apa makna ucapan raditu billahi rabba? Ya Allah, bahagiakan hatiku ya Allah. Jaga rasa cintaku kepadamu ya Allah. Makanya ikhwatal iman, yang paling menjadi target utama iblis apa? Cinta kepada Allah, ikhlas. Karena ikhlas itu adalah buah cinta. Di hadapan Allah, iblis berkata, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, saya tidak terima, saya tidak lebih dimuliakan daripada orang itu. Dia anak ingusan, saya jauh lebih tua dan lebih senior. Tapi kenapa engkau muliakan dia? Lalu engkau perintahkan aku sujud kepada dia? Tidak, aku lebih baik dari dia. Kata Allah, ya iblis, kalau kamu tidak taat kepada aku laknat. Kamu aku usir dari rahmatku. Tidak apa-apa ya Allah. Lalu Allah katakan, wa innaka rajim, kamu terlaknat ya iblis. Lalu di hadapan Allah dia mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumil ba'tsun. Ya Allah, wahai Rabbku, beri saya waktu yang panjang, umur yang panjang, supaya saya bisa menyeret sebanyak-banyaknya anak cucu orang ini ke neraka bersama saya. Saya tahu saya akan kembali ke neraka, tempat tinggal saya neraka selamanya. Tapi saya akan manfaatkan umur saya yang berlaku sampai kiamat untuk menarik sebanyak-banyaknya anak cucu Adam. Lalu di hadapan Allah juga mengatakan, la ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka, aku akan seret mereka ke neraka jahanam. Lalu dia memberikan kecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang cinta kepadamu dan ikhlas kepadamu ya Allah. Saya tidak sanggup. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang cinta, yang setia dan ikhlas selalu kepadamu, saya tidak sanggup untuk menaklukkannya ya Allah. Makanya titik kelemahan kita di cinta dunia. Titik kelemahan kita di lemahnya ikhlas kita kepada Allah Jalla wa'ala. Titik kelemahan kita adalah ketika kita sudah tidak lagi taat kepada Allah, kita lebih taat kepada makhluk, kita lebih taat kepada iblis. Sampai Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, padahal dia adalah musuhmu yang sangat nyata. Bahkan Allah katakan, ya anak cucu Adam, kenapa kalian lebih taat kepada iblis? Dia itu musuh bapak kalian. Dia itu benci sekali sama bapak kalian Adam. Setelah aku hina orang yang benci bapak kalian, tapi kenapa kalian malah mengikuti dan lebih nurut dan lebih taat kepada musuh bapak kalian? Di mana akal kalian, kata Allah? Seharusnya kalau kalian mengaku anak cucu Adam, taati aku yang telah muliakan bapak kalian, bapak moyang kalian. Allahu Akbar. Berarti kalau kita lebih taat kepada iblis, berarti kita mengikuti teori Charles Darwin.
yang dimana mengakui bahwa nenek moyang kita adalah monyet, bukan Adam alaihissalam. Ikhwatal iman, yang menenangkan hati kita hanya cinta, dan diungkapkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan kata zikir. Jadi makna dari surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini akan tentram. Apa maknanya? Dengan cinta kepada Allah semata, maka hati akan selalu merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Dan disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, cinta kepada Allah adalah surga dunia. Seraya beliau rahimahullahu taala berkata, ala fil dunya jannah, ma lam yadkhulha lam jannatul akhirah. Di dunia ada surga. Barang siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Apa itu? Cinta Allah. Cinta Allah azza wa jalla. Maka Syekhul Islam berkali-kali di penjara, keluar masuk penjara, tapi belum katakan jannati fi sadri, surgaku ada di dalam dadaku. Kalau seandainya mereka tahu bahwa surgaku ada di dalam dadaku, semua orang kaya, semua penguasa-penguasa yang memiliki uang yang banyak akan membayar surgaku berapapun harganya. Mereka tidak tahu. Jannati fi sadri, asiru biya haitsu asir, surgaku ada di dalam dadaku. Dia selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Tenang beliau. Beliau rahimahullah selalu duduk ba'da subuh dan ba'da asar, duduk. Tidak pernah absen dari zikir pagi dan petang. Meskipun dalam keadaan capek, dalam keadaan kurang sehat, tetap dia duduk. Lalu Ibu Rid Ibnu Qayyim mengatakan, ya Syekh, engkau lagi kurang sehat. Ketika bersama-sama di dalam penjara, lalu kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, hadhihi ghadwati, tidak mungkin aku tidak berzikir pagi petang, karena dia sarapan hati. Hadhihi ghadwati, zikir pagi dan petang, sarapan hatiku. Ini yang membuat jiwaku kuat menghadapi ujian, menghadapi cobaan, karena hatiku selalu aku beri sarapan dan makan. Manusia yang sungguhnya adalah manusia yang kuat jiwanya, bukan cuma fisik yang kuat. Siapa orang yang kuat jiwanya? Orang yang cinta Allah. Lihat sahabat Rasulullah Ibn Mas'ud, kakinya kecil, sampai ada seorang sahabat menghina Ibn Mas'ud ketika dia naik pohon, manjat pohon. Kata Abu Dzar atau siapa, saya lupa nama sahabat, ini kakinya kecil amat ya. Langsung Ibn Mas'ud mendengar, Rasulullah mendengar, dia katakan, kamu minta maaf atau dosamu sangat besar? Walaupun Ibn Mas'ud kakinya kecil, jangan lihat kakinya kecil, tapi jiwanya yang besar, dengan ridha dan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Bilal hitam kulitnya, hitam pekat, tapi Allah muliakan sampai Rasulullah SAW mengatakan, Bilal min ahlul bait, Bilal keluargaku. Kenapa Rasulullah SAW menganggap Bilal keluarga beliau, sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab yang jelas-jelas paman Nabi yang mulia SAW, tapi Rasul tidak menganggap mereka keluarga? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak ridha kepada Allah. Tapi Bilal walaupun dia hitam secara fisik, secara kulit, tetapi dia cinta dan ridha kepada Allah. Itu zikir ikhwatal iman. Makanya dalam kitab Syarah Hisnul Muslim di sini, ya, dikarang oleh Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad, beliau menjelaskan seorang mukmin selalu berzikir kepada Allah, dituntut selalu berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, ketika Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 41,
Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian berzikir kepada Allah, atau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan ini pun saya sebutkan dalam buku saya, ya, bisa dilihat di halaman 17. Di halaman 17, di situ saya jelaskan siapakah orang yang banyak berzikir kepada Allah secara amaliyah. Siapakah orang yang banyak berzikir kepada Allah secara amaliyah? Saya nukil perkataan beberapa para ulama, di antara Ibnu Abbas, Ibnu Salah, dan juga Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Namun dalam penjelasan yang lain, seorang ulama mengatakan, ya, maknanya apa? Berzikir kepada Allah yang banyak. Wadhkuru fil ahwali kulliha. Berzikirlah kepada Allah pada seluruh keadaan hidupmu. Maksudnya, di saat suka berzikir kepada Allah, di saat susah berzikir, susah berzikir, senang berzikir, bahkan ketika kita salah pun melakukan kesalahan berzikir. Bagaimana berzikir dalam pada seluruh keadaan hidup kita? Lihat, innal insan la yakhlu imma ayyakuna fi ta'ah atau fil ma'siyah atau fil ni'mah atau fi syiddah. Sungguh manusia, keadaan hidupnya tidak akan pernah terluput dari 4 keadaan. Karena yang pertama, dalam keadaan taat, dia dibimbing oleh Allah untuk bisa sholat, bisa ngaji seperti ini, bisa berzikir, bisa berbakti sama orang tua, bisa mengasuh anak, bisa berbakti sama suami. Zikir kita di saat kita bisa jadi orang taat apa? Ikhlas, jaga ikhlas. Jangan zikir, jangan sholat, jangan berbakti, jangan membantu orang lain, jangan melakukan kebaikan kecuali karena Allah. Sambil apa? Sambil minta kepada Allah agar Allah menerima amal soleh kita. Itu zikirnya. Jangan alhamdulillah saya udah sholat. Jangan. Seorang yang ikhlas tidak pernah merasa dirinya beramal. Jadi bagaimana zikir kita di saat kita berbuat taat, melakukan ketaatan? Apa? Jaga ikhlas. Termasuk ikhlas di dalamnya apa? Pastikan amalan yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhlas. Kemudian apa lagi? Plus, setelah kita berbuat taat, dibimbing oleh Allah, diberi taufik bisa melakukan ketaatan, minta is'alullah al-qabul wa taufik. Minta kepada Allah agar Allah menerima amal soleh salah kita. Kemudian minta taufik agar Allah membimbing kita kepada kebaikan berikutnya. Karena ada orang semangat berbuat baik hanya spontan saja, berikutnya dia nggak bisa berbuat baik lagi. Begitu. Kemudian apa lagi? Ketika kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, bagaimana zikirnya? Wa in kana bil ma'siyah yambaghi an yadhkurallaha ta'ala wa yas'alahu at-taubah wal maghfirah. Kalau kita dalam keadaan berbuat salah dan bermaksiat kepada Allah, zikirnya bagaimana? Zikirnya segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Itu zikirnya. Wa in kana fin ni'mah. Kalau kita dalam keadaan senang, dalam keadaan enak, zikirnya gimana? Bidzikrihi bisyukur. Zikirnya dengan apa? Bersyukur kepada Allah, memuji Allah, semakin mencintai Allah, dan tidak menggunakan nikmat tersebut untuk maksiat. Wa in kana fi syiddah. Kalau kita dalam keadaan susah, zikirnya gimana? Dalam keadaan susah, penuh masalah hidup kita, zikirnya gimana? Sabar. Jadi sabar itu ketika dalam keadaan susah, sulit hidup kita, zikirnya sabar. Jadi ternyata seorang mukmin seluruh hidupnya zikir. Seluruh hidupnya zikir. Ya. Oleh karenanya, zikir secara mutlak maknanya cinta dan taat kepada Allah. Tapi bisa diartikan lain yang sifatnya berkaitan dengan ibadah-ibadah atau amal-amal tertentu.
Dan biasanya kalau makna zikir yang berarti bukan cinta dan taat pada Allah, biasanya zikir itu adalah amal atau ibadah atau ketaatan yang sifatnya menguatkan rasa cinta kita kepada Allah, menguatkan dan menyempurnakan pengenalan kita kepada Allah. Contoh, Allah menyebut salat zikir, betul nggak? Aqimis salata lidzikri, tegakkan salat untuk berzikir kenapa? Kenapa salat disebut zikir? Karena salat adalah amal yang paling Allah cintai. Dan karena salat, dengan kita menjaga salat, maka rasa cinta kita kepada Allah akan semakin menguat, bertambah, dan Allah pun akan semakin mencintai kita. Buktinya apa? Buktinya apa? Hadis Nabi SAW, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di saat kita tidak bisa berlindung dan minta tolong kepada siapapun, kita sendiri dengan amal kita yang bisa kita andalkan. Di hadapan Allah kita dihisab. Seluruh amal kita, yang pertama kali dihisab dari amal kita apa? Salat. Lihat, kalau baik salatnya, baik seluruh amalannya, maka kita, ya Pak, maka kita lolos dari hisab yang berat, yang menyebabkan Allah mengadab orang yang dihisab dengan berat. Lihat, salat penentu. Kenapa? Sampai semua kesalahan dan kebaikan kita yang kurang sempurna, Allah tutup karena salat kita. Karena Allah mencintai salat. Karena salat itu yang paling menguatkan apa? Kekuatan cinta kita kepada Allah. Makanya Nabi SAW meriwayatkan hadis kursi dari Allah Jalla wa Ala. Seraya Allah katakan, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibba. Tidak ada sesuatu yang menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan. Yang paling Allah wajibkan dalam Islam apa? Setelah syahadatain, salat, betul? Sekarang saya tanya, orang durhaka sama orang tua dengan orang yang tidak salat, lebih besar mana dosanya? Durhaka sama orang tua dengan tidak salat, lebih besar mana dosanya? Tidak salat. Kenapa? Karena berkaitan dengan cinta. Berarti kalian mengkhianati cinta saya. Membunuh dengan tidak salat, lebih besar mana dosanya? Tidak salat. Berzina dengan tidak salat, lebih besar mana? Berzina dengan 100 pelacur, lebih besar mana dosanya? Hah? Berzina 100 pelacur, Pak. Membunuh 100 orang, lebih besar mana dosanya daripada tidak salat? Lu 100 orang lu, kok tidak salat? Dasarnya apa, Pak? Yang menguatkan bahwa dosa tidak salat lebih besar daripada membunuh dan berzina. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak salat, dia bohong dengan cintanya kepada Allah, maka dia layak dikatakan kafir. Tapi ada ulama mengatakan orang yang berzina dengan 1000 pelacur kafir. Ada ulama yang bilang begitu? Ada tidak ulama yang mengatakan orang yang berzina dengan 1000 pelacur kafir? Ada tidak ulama yang mengatakan orang yang membunuh 1000 orang kafir? Tidak ada. Berarti tidak salat lebih besar dosanya. Kenapa? Karena salat adalah amal yang paling Allah cintai. Makanya Allah menyebut salat di zikir. Baik. Contoh lain. Sesuatu yang menambah kesempurnaan pengenalan kita kepada Allah disebut zikir. Ini disebut apa? Majlis apa ini? Majlis apa? Majlis apa? Majlis ilmu. Atau disebut juga majelis? Di masjid zikir, kok nggak ada tahlilnya? Kok nggak ada tasbihnya? Kok ada goyang-goyang kepalanya? Yang lebih layak disebut majelis zikir seperti ini, atau seperti yang ada di luar sana? Yang lebih layak disebut majelis zikir. Hah? Ini? Apa dasarnya? Karena ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmu disebut lebih layak disebut majelis zikir.
Karena dengan ilmu, dengan majelis ilmu, dengan kita sering menghadiri majelis ilmu, kita lebih sering mengenal lebih mengenal Allah. Kalau sudah mengenal lebih cinta, kenal maka tak. Kalau kenal berarti itu. Makanya Allah mengistilahkan majelis ilmu, demikian pun Rasulullah SAW, majelis ilmu disebut majelis dzikir. Kenapa? Karena majelis ilmu lah yang membuat kita semakin mengenal hukum Allah, semakin mengenal sifat dan nama Allah. Dibahas di situ halal, haram, sunnah, bid'ah, syirik, tauhid, dibahas kitab ulama, dibahas tafsir Al-Quran. Oh begitu ya, oh Allah berkehendak begini. Makanya ini yang lebih layak disebut majelis dzikir, dan tidak ada lagi yang layak disebut majelis dzikir. Itu bukan majelis dzikir itu. Majelis dzikir ini. Jadi dzikir itu cinta kepada Allah. Adapun selain itu yang berupa amal, dzikir disebut dzikir, Allah ungkapkan dengan dzikir, artinya apa? Amalan-amalan yang menambah rasa cinta kepada Allah, dan amalan-amalan yang menyempurnakan pengenalan kita kepada Allah. Makanya Allah Jalla wa Ala menyebut, mengistilahkan dzikir dengan lisan disebut apa? Dzikir. Seperti Allah katakan surah Al-Ahzab ayat 35, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang berzikir dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, demikian pula perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Siapa mereka? Kata ulama, alladzina yadhkurunallaha ta'ala bil lisan minar rijali wan nisa, yaitu mereka laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah dengan lisannya. Lisan. Ya. Baik. Kita jelaskan. Halaman 17, mohon dibuka. Di sini saya jelaskan siapakah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Karena kita harus paham, tadi secara amalia orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang yang cinta kepada Allah. Dia adalah orang yang paling berzikir. Tapi secara amalia, nah perhatikan, amalia yang buktikan kecintaan kita kepada Allah 3. Secara amalia, amalia lisan, amalia hati, cinta. Amalia lisan, apa amalia lisan? Sebagai bukti cinta kepada Allah yang membuat kita menjadi tergolong orang yang banyak berzikir, yaitu 3 amalia. Pertama, kata Ibnu Abbas, apa? Menjaga dan merutinkan zikir sesudah sholat fardu. 1. Jadi orang yang cinta Allah, orang yang cinta Allah Jalla wa Ala, maka dia akan membuktikan cintanya dengan banyak berzikir secara lisan. Yaitu apa? Selalu menjaga zikir setelah sholat fardu. Tapi zikir setelah sholat fardu yang sahih, yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya dalam buku saya, semua bacaan zikir yang disebutkan adalah bacaan zikir yang sahih dari Nabi SAW. Dari misalnya ayat kursi, dalilnya jelas, saya sebutkan hadisnya, takhrijnya. Kemudian kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, jumlahnya masing-masing 3 kali, saya sebutkan takhrijnya, hadisnya sahih, sahih. Bisa aja lihat di footnote, sahih, sahih, hasan, sahih, tidak ada yang dhaif. Semua bacaan zikir yang kita baca di waktu zikir pagi, petang dan sesudah salat fardu, semuanya sahih dari Nabi SAW. Yang kedua, senantiasa menjaga zikir pagi dan petang. Jadi kalau kita ingin mengetahui sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah dengan zikir, pertama kita selalu jaga zikir setelah salat fardu. Yang kedua, kita selalu menjaga zikir pagi dan petang. Yang ketiga, selalu berdoa ketika akan tidur, berdoa saat bangun tidur, dan berdoa kalau akan keluar dan masuk ke rumah. Artinya, orang yang cinta Allah Jalla wa Ala secara lisan, dia akan selalu berdoa di awal amal dan di akhir amal. Mau makan, doa. Setelah makan, doa. Mau tidur, doa. Bangun tidur, doa.
Masuk kamar mandi, doa. Setelah keluar kamar mandi, doa. Mau wudu, doa. Setelah berwudu, doa. Semua amalia yang dia kerjakan doa. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Itulah orang yang banyak berzikir secara lisan. Di samping itu, yang lebih utama selalu baca Al-Quran. Karena tidak ada zikir lisan yang lebih utama daripada membaca Al-Quran. Saya ulangi, tidak ada zikir lisan yang lebih utama, tidak ada zikir lisan yang lebih utama daripada membaca Al-Quran. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melihat keutamaan zikir luar biasa, sehingga layak kita katakan kedahsyatan zikir kepada Allah. Melihat dari sisi manfaatnya, banyak sekali manfaat daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak sekali manfaat zikir. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan manfaat zikir, ya, sampai lebih dari 30. Sampai lebih dari 30 manfaat zikir. Di buku saya ini hanya saya kutip sebagian saja, sampai 29 manfaat zikir. Lihat, orang yang banyak berzikir tadi, selalu jaga zikir salat fardu. Pertama selalu merutinkan baca Quran. Apakah ba'da subuh? Silahkan khususkan waktu untuk baca Quran. Ba'da subuh atau ba'da maghrib, atau di sela-sela istirahat kita, di saat kita kerja atau berdagang, kita khususkan waktu untuk membaca Quran. Secara khusus lagi, setiap salat fardu kita baca zikir salat fardu. Ingat, yang dimaksud dengan zikir setelah salat fardu adalah zikir ba'da dhuhur, zikir ba'da maghrib dan isya. Adapun zikir ba'da subuh dan asar, yang kita baca hanya zikir pagi petang. Jadi kita tidak perlu membaca zikir setelah salat fardu di waktu ba'da subuh dan ba'da asar. Karena zikir pagi lafadznya khusus. Demikian pula zikir petang, lafadznya khusus. Jadi zikir setelah salat fardu di bagian akhir di buku saya, ya, di bagian akhir itu dibaca hanya ba'da zuhur, ya, ba'da maghrib dan ba'da isya. Itu halaman 103. Jadi astagfirullah. Jadi zikir setelah sholat yang diawali dengan istighfar hanya dibaca ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau ba'da subuh jangan istighfar, Pak, Ibu. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah. Jangan. Khusus ba'da subuh dan ba'da asar, awal zikir setelah salat kita dengan ayat kursi, bukan istighfar. Karena masing-masing punya ciri khas, punya amalan tersendiri. Karena banyak yang nggak paham, sehingga pada subuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan saya pun awal-awal kadang-kadang lidahnya agak spontan astagfirullah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini pada subuh ya, salah ngomong saya pun sampai begitu, karena kebiasaan setiap habis sholat istighfar. Padahal masing-masing sholat ada zikir tersendiri. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa diamalkan? Setelah subuh, awal zikir kita apa? Ayat kursi, bukan istighfar ya. Bukan istighfar. Silakan dibaca manfaat zikir. Ya, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Perhatikan adab-adab zikir. Disebutkan dalam buku saya halaman 22 dan 23 sampai 24. Perhatikan adab zikir. Pertama, berzikir dengan hati. Kalau kita sudah istighfar, astagfirullah, tolong fokus. Kalau kita berzikir tapi hati kita kemana-mana, kita tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian lebih baik kita berzikir menyendiri. Selain subuh, karena disunnahkan ba'da subuh kita duduk di tempat kita sholat sambil nunggu waktu duha kalau waktu libur. Kalau kita berhasil ba'da subuh duduk di tempat yang sama, kita sholat sampai menunggu duha, lalu setelah itu kita sholat duha, maka baginya pahala umroh sempurna, sempurna, sempurna. Kata Nabi SAW, pahala umroh di tempat yang sama. Seandainya tidak di tempat yang sama pun tidak ada masalah. Yang kedua, berzikir dalam keadaan menghinakan diri. Jangan berzikir tapi merasa dirinya masih orang kaya, masih merasa dirinya seorang pejabat, seorang presiden, seorang menteri, seorang direktur. Tidak boleh. Dia berzikir dalam keadaan hina di hadapan Allah. Itu adab. Yang ketiga, berzikir dalam keadaan takut. Takut dihukum oleh Allah karena dosa kita. Takut tidak diterima amal soleh kita. Di saat kita dicabut nyawa kita oleh Allah Azza wa Jal, amal kita tidak ada satupun diterima oleh Allah. Selalu takut. Zikir kita seperti itu penghayatannya. Kemudian berzikir jangan dengan suara yang keras. Kalaupun ada athar yang sahih di mana Nabi SAW mengangkat suara, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi itu terkadang-kadang saja, terkadang. Memang betul bahwa ada riwayat yang sahih dari Nabi, beliau terkadang mengangkat suara, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sendiri, bukan bareng-bareng, bukan berjamaah. Allahumma antas salam wa minkas salam ya tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani' a'taita, Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu. Untuk apa dijaharkan? Untuk lebih menghayati. Terkadang kita cuma saking pelannya ngantuk. Karena begitu pelannya kita, bukannya penghayatan malah, atau pikiran kemana-mana. Makanya hikmah kenapa Nabi terkadang mengangkat suara astagfirullah, untuk ngebuang sial-sial dunia dalam hati kita. Kita ingat misalnya mikirin lagi zikir astagfirullah, ingat kesel sama anak, kesel sama suami tadi malam berantem, kesel sama istri gitu, astagfirullah, astagfirullah, ambil greget gitu, ambil marah gitu kan. Maka kita angkat astagfirullahaladzim. Gak apa-apa saya menggoyangkan kepala spontan, tapi jangan dibiasain. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti orang yang biasa dikit goyang-goyang pada saat tahlil kaget loh. Pak, kok goyang? Emang tahlil? Bukan, istighfar. Kok ada lagi amalan? Oh begitu saya ikuti deh. Akhirnya kita jadi pencetus keburukan. Karena goyangnya pada saat istighfar. Biasanya kan pas tahlil kan. Nah, jadi perlu diangkat. Tapi kadang-kadang. Dan itu sunnah Nabi SAW. Jangan berzikir dengan suara keras. Berzikirlah kepada Allah dengan suara yang rendah, karena kita berzikir kepada yang Maha mendengar. Berzikir sambil merenung, menghayati setiap bacaan zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau perlu kita tahu arti apa itu Allahumma antas salam, coba nih kita buka ya. Yuk kita buka artinya. Apa arti Allahumma antas salam? Sambil kita istighfar, astagfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Begitu banyak dosa aku ya Allah. Sambil kita mengucapkan astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan. Darimu keselamatan. Maha suci Engkau ya Allah. Wahai Rabb pemilik keagungan dan kemuliaan. Lihat, begitu dalam maknanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Kau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Kau cegah.
tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya selain iman dan amal soleh dari siksa-Mu ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun. Lihat, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan, baginya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya dan kekuatan membuat kita semakin pasrah, semakin bertawakal pada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali kepadanya, baginya nikmat, anugerah dan pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya, dan seterusnya. Perhatikan di Ikhwatul Iman, di halaman dari 107 sampai 112 di buku saya ini saya hadirkan bacaan tasbih, tahmid dan takbir yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengacu pada riwayat-riwayat sahih yang ada. Untuk apa? Agar kita mengenal seluruh sunnah Nabi pada saat kita bertasbih dan bertahmid dan bertakbir setelah salat fardu, agar kita tidak monoton satu amal saja. Kebanyakan dari kita setelah salat fardu zikirnya apa? Pada saat tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah. Itu terus, nggak ada yang lain, betul nggak? Betul atau tidak? Pernahkah kita mengamalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34? Pernah tidak? Tidak pernah. Pernahkah kita mengamalkan subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 kali? Pernah tidak? Enggak pernah. Pernahkah kita mengamalkan subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah 25 kali? Pernah enggak ngamalin? Enggak pernah. Pernahkah kita mengamalkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali? Pernah tidak? Amalkan semuanya wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam rangka menghidupkan seluruh sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpaku hanya pada satu amal. Ya, saya sebutkan kaidah di sini, halaman 112. Penjelasan. Ada suatu kaidah yang berbunyi, jika dalam suatu ibadah yang sama, maksudnya zikir setelah salat fardu amal, ya, suatu ibadah zikir setelah salat fardu. Jika dalam suatu ibadah yang sama, namun amalan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam dan pilihan, ya tadi tasbih 33 yang 100-nya dengan la ilallah, ada tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, 34. Ada yang subhanallah alhamdulillah wallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Ada yang berikutnya yaitu subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilallah 25. Kemudian tambah lagi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Artinya semua diamalkan oleh Nabi. Berarti yang sesuai dengan sunnah bagaimana? Sebaiknya diamalkan semua. Terkadang ini, terkadang ini, terkadang ini. Contoh, kalau kita lagi sibuk atau lagi malas, apa kita paksakan 33 kali? Ada 10, pakai yang 10. Bahkan saya kalau lagi malas nih, saya sendiri lagi malas, walaupun saya nulis buku dzikir nggak ada masalah lah, nggak ada masalah, walaupun saya juga manusia biasa, bukan malaikat kok. Lagi malas, lagi bete, 10 aja deh. Subhanallah 2, subhanallah, 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 10. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar. Sahih, semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini, semuanya. Itu dalam rangka, kembali saya tegaskan,
dalam rangka menghidupkan semua sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Coba perhatikan zikir di waktu pagi dan petang. Zikir pagi dan petang lebih banyak bacaannya. Kenapa tidak lebih banyak zikir setelah salat fardu, tapi malah yang lebih banyak zikir pagi petang? Karena Allah tahu waktu zuhur, waktu sibuk, waktu mencari maisha. Makanya Allah menyesuaikan, sehingga Allah dan Rasulnya menyediakan bacaan zikir salat fardu yang singkat. Bahkan kalau perlu kita nggak ada waktu buat 3-3, 10 selesai. Astagfirullah, astagfirullah, mantas salam minka ahmis salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, mulku la ilaha illallah ni'matul fadl, wa la ilaha illallah mukhlisina lahu-din, walau kal kafirun. Allahumma la ma'ni a'tait wa la mu'tiya liman wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 1 kali. Dan ada satu bacaan yang mungkin tidak familiar bagi kita. Lihat, sebelum kita ini, lihat halaman 119. Dan ini, sejak saya menulis buku ini, saya amalkan di dzikir setelah salat fardu saya. Saya baca setiap salat fardu, yaitu setelah membaca surat An-Nas. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardal umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Kemudian baca Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik husni ibadatik. Adapun setelahnya la ilallah wahdahu la syarika lahu, khusus ba'da subuh dan ba'da maghrib. Meskipun ba'da maghrib termasuk zikir setelah salat fardu, meskipun ba'da maghrib termasuk zikir setelah salat fardu, tetapi khusus ada tambahan ba'da maghrib, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali dibaca ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ya. Lihat, zikir pagi lebih banyak, zikir petang juga lebih banyak. Kenapa? Bacaan zikir pagi dan petang lebih banyak karena kedua waktu tersebut adalah waktu yang utama, waktu yang sangat utama dan tepat untuk berzikir kepada Allah. Lihat, sampai Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat dalam halaman 28. Halaman 28 di situ saya bawakan ayat Al-Ahzab dan Toha. Al-Ahzab ayat 42, Toha 130. Allah berkata, "Wasabbihuhu bukratan wa asila." Bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Lihat, suruh khusus waktu pagi dan petang berzikirlah kamu kepada Allah. Surat Toha 130 Allah katakan, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub wa qabla ghurubiha." Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit dan tenggelamnya matahari. Jadi kenapa bacaan zikir pagi petang lebih banyak? Karena pagi dan petang adalah waktu yang sangat utama untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu utamanya waktu pagi dan petang, kalau kita manfaatkan dengan zikir, Allahu Akbar manfaatnya. Seandainya kita selalu menjaga zikir pagi petang, selalu merutinkan zikir pagi petang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan zikir Nabi SAW, maka ganjarannya, tahu nggak ganjarannya? Pahalanya tahu nggak? Balasannya tahu nggak? Lihat di halaman 14 di pembahasan urgensi zikir pagi petang. Di situ Allah Jalla wa'ala pada surat Al-A'raf ayat 205 dan 206 menjelaskan bahwa dengan kita berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang, maka amalan kita akan menyamai amalan malaikat secara kuantitas. Masya Allah. Padahal mereka amalannya lebih banyak ya, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan amal-amalan yang menggugurkan pahala mereka, kebaikan mereka. Kita lebih banyak maksiat, kita lebih banyak melakukan amal-amalan yang menggugurkan kebaikan kita.
Tapi dengan zikir pagi petang yang begitu dahsyat keutamaannya dan keutamaan waktunya, sampai dengan kita merutinkan zikir pagi petang, maka Allah akan menyamakan amalan kita dengan amalan malaikat secara kuantitas. Makanya Ibnu Katsir di sini mengatakan, Allah menyebut sifat malaikat dan amalannya agar manusia mau meniru mereka dalam hal kuantitas dan ketaatan, kuantitas ketaatan ibadah mereka. Lalu saya simpulkan di sini, ya, zikir termasuk amalan yang membuat manusia bisa meniru amalan malaikat, khususnya zikir pagi dan petang. Hal itu bisa dipahami di surah Al-A'raf ayat 205, di mana pada ayat tersebut Allah menyebut adab-adab zikir yang diantaranya adalah menjaga dan merutinkan zikir pagi petang. Kemudian pada ayat 206 Allah menyuruh hambanya agar meniru malaikat, meniru amalan malaikat yang suci dari dosa, yang berarti bahwa hamba Allah yang senantiasa berzikir, terutama zikir pagi dan petang, berarti ia telah berupaya meniru amalan malaikat sebagaimana yang diperintahkan Allah tabaraka wa taala. Makanya coba lihat, pilihan semuanya. Bacaan-bacaan zikir pagi petang pilihan dan dalam maknanya. Coba, pertama yang Allah hadirkan dan Rasul hadirkan, zikir pagi dan petang apa? Ayat terbaik, ayat kursi. Yang kedua, surat terbaik setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Falaq, An-Nas, surat yang sangat melindungi kita dari gangguan jin khususnya dan juga kejahatan manusia. Dan perhatikan dikir-dikir yang lain, sangat dalam sekali, menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah, menunjukkan bahwa kita merasa hina di hadapan Allah. Contohnya Sayyidul Istighfar. Lihat, perhatikan halaman 44, Sayyidul Istighfar, dan lihat keutamaannya. Kita seraya menghinakan diri kepada Allah karena merasa diri kita banyak telah dikotori oleh kotoran-kotoran dosa. Seraya kita berkata setiap ba'da subuh dan ba'da asar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu, dan aku yakin dengan janjimu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Lihat fadilahnya. Setiap lafaz zikir yang ada fadilahnya saya sebutkan di sini. Fadilahnya apa? Yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, lalu dia meninggal setelah itu, husnul khatimah. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah janjikan surga. Yang membaca Sayyidul Istighfar ba'da asar, lalu ba'da maghrib atau ba'da isya, atau dia tidur malam lalu bangun, ternyata paginya tidak bangun lagi, sudah dicabut nyawanya oleh Allah, maka Allah jamin dia meninggal husnul khatimah hanya membaca Sayyidul Istighfar. Masya Allah. Kita hanya baca Allahumma anta rabbi ba'da subuh la ilaha illa, enggak tahu umur kita. Ternyata pagi diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak fulan. Padahal tadi dikir pagi dia. Pulang sarapan, habis sarapan dia merasa pusing, rebahan, meninggal. Allah apa? Hanya membaca Sayyidul Istighfar. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Gak main-main lafaz zikir ini. Kenapa? Karena ini lafaz zikir yang sahih dari Nabi SAW. Amalkan zikir ini, maka kita akan beruntung insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, bagaimana cara salat tarawih sendiri di rumah? Apakah ada bacaan zikir tertentu di antara rakaat pertama, kedua, dan seterusnya? Nah, salat tarawih yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tidak ada bacaan tertentu, wirid tertentu, doa tertentu antara dua rakaat pertama dengan dua rakaat kedua berikutnya, dan seterusnya. Yang ada istirahat, diam.
Tidak ada zikir tertentu. Diam aja sudah dia. Kalau sifatnya ada zikir mutlak, astagfirullah, astagfirullah, tidak melazimkan, tidak mengharuskan, boleh. Misalnya setelah sholat 2 rakaat pertama tarawih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diam. Diam gitu. Tapi kalau spontan istighfar, zikir mutlak boleh, tapi jangan diharuskan. Intinya tidak ada bacaan tertentu, tidak ada zikir tertentu, tidak ada. Antara 2 rakaat pertama tarawih dengan 2 rakaat kedua tarawih berikutnya, 2 rakaat ketiga tarawih, tidak ada. Dan Nabi melalui hadis Aisyah, beliau agak panjang istirahatnya setiap 4 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat pertama nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duduk sebentar, bangun lagi, Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Udah. Setelah 2 rakaat kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kasih waktu 5 atau 7 menit, tergantung kesepakatan atau yang biasa. Ya, atau misalnya belakang kakek-kakek semua, ya agak panjang, agak lama dikit. 10 menit lah. Kasihan kalau kakek kejar. Ya, atau lagi sholatnya kilat gitu. Allahu Akbar. Dulu waktu saya kecil, saya suka cari musola yang sholatnya cepat. Suka saya. Bener. Tapi sekarang berubah. Cari yang paling lama, tapi jangan lama banget. Ya. Dulu suka paling itu masjid, bahkan jauh pun saya jalan sama temen. Di mana? Di sono paling cepat. Wah, bener, tapi memang suaranya enak. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tiba-tiba waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Ya Allah walhamdulillah. Akhirnya kita lewat masjid yang masih sholat tarawih. Woi, rasain lo, kelamaan lo, makan tuh ceramah gitu. Jadi ngeledek ambil kabur gitu. Masya Allah. Ya begitulah dulu masa jahiliyah. Apakah setiap selesai khatam Quran harus membaca doa khatam Quran? La. Khatam Quran khilaf para ulama, tapi yang sahih boleh. Tapi tidak harus. Tidak harus orang yang telah menghatam membaca doa khatam Quran. Karena itu sifatnya kebaikan saja. Nah, maslahat al-mursalah, kebaikan yang dilepas, dibebaskan. Tapi jangan diharuskan. Karena tidak ada tuntunannya. Nabi dulu bukan hatam dulu, Nabi hafal Quran. Kalau sekarang hafal betul di luar kepala. Saking hafalnya sampai di luar kepala, ditanya kan di luar kepala. Ya, jadi tidak harus, tapi boleh. Buktinya beberapa ulama mengarang buku-buku doa, di antaranya doa khatmil Quran, doa hatam Quran. Apakah ada bacaan tertentu? Tidak ada dari Nabi. Itu hanya kumpulan-kumpulan doa dari ayat, dari hadis begitu. Bagaimana zikir yang ribuan kali? Tidak ada. Ya, tidak ada. Di buku zikir saya ini, lihat di lihat di halaman halaman 96. Saya katakan penjelasan fadilahnya halaman 96. Jumlah yang terbanyak dari zikir Nabi adalah 100. Nggak ada 1000. Jumlah terbanyak dari zikir Nabi adalah 100 di waktu pagi dan 100 di waktu sore. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa lebih dari 100 bahkan hingga 1000 kali adalah mungkar karena hadisnya lemah. Begitu. Jadi zikir Nabi tidak lebih dari 100. Ustaz, ada teman yang peroleh ilmu dari gurunya bahwa baca bismillah sebelum salam, maka salamnya tidak wajib dijawab. Apakah benar baca bismillah sebelum salam? Maksudnya apa? Baca bismillah sebelum salam apa nih? Salam sholat apa salam sapa begitu? Assalamualaikum, bismillah, assalamualaikum begitu. Maksudnya salam apa ini? Kalau yang maksud dengan salam, yang benar adalah tidak perlu kita memulai dengan bismillah kalau kita mau salam untuk menyapa saudara kita sama muslim.
langsung saja Assalamualaikum. Tapi kalau seandainya dia Bismillah, hanya ikut-ikutan, dia Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, hanya ikut-ikutan, kita wajib jawab. Tapi kalau kita mendapati orang ini selalu sebelum salam selalu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, dan itu diwajibkan dan itu dipaksakan, sudah diingatkan gak mau, maka kita boleh tidak menjawab dalam rangka mengingkarinya. Tapi ingat ikhwatul iman, kalau ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, kita tidak menjawab salamnya, ya jawab, karena salam yang dijawab. Karena Allah katakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau diucapkan salam maka jawab, bahkan lebih jawaban yang lebih baik. Bagaimana kalau subuhnya kesiangan, ternyata pas waktu terbit, apakah boleh kerjakan, apakah tunggu setelah terbit? Kalau, ini pertanyaan dari buku saya nih, gak usah dijawab. Yang jelas kalau kita kesiangan pun kita tetap dzikir pagi. Ya. Untuk subuh nggak usah nunggu sampai terbit dengan sempurna. Pada saat matahari baru terbit pun kalau subuh kerjakan. Yang dilarang sholat di saat terbit matahari dan di saat tenggelam matahari itu sholat sunnah. Afwan halaman 206. Oh, udah bukan. Apabila kita berzikir setelah subuh sampai waktu syuruk, nah itu juga berlaku di rumah, bukan hanya di masjid. Karena tempat ibadah terbaik bagi wanita adalah di rumah, bukan di masjid. Nah, dapat juga pahala umroh. Boleh kita menorkan organ tubuh kita, ada syaratnya. Dan tanya fatwa ulama. Saya nggak berani bilang. Yang jelas para ulama mengeluarkan fatwa boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Kalau bisa memenuhi syarat, maka boleh mendonorkan ginjal, mendonorkan organ tubuh yang lain, misalnya mata atau lain sebagainya. Nah, mana utama salat tarawih 2 rakaat atau 4 rakaat? 2 rakaat. Kata Nabi SAW, salatul laili matsna matsna. Salat 2 rakaat, salat tarawih 2 rakaat, 2 rakaat. Dan itu berdapat jumhur ulama mengatakan, kebanyakan ulama salat tarawih 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan 4 rakaat. 4 rakaat yang dimaksud dari hadis Aisyah, yusalli arba'an. Maksudnya setiap 4 rakaat beliau beristirahat. Walaupun ada yang memahami 4 rakaat salam, 4 rakaat 1 salam, tapi yang lebih sahih, yang lebih mungkin dikatakan lebih mendekati dalil ya, adalah setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, taib, sudah seluruh pertanyaan saya jawab, maka kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.